Guru itu beban negara. Aku kok makin muak lihat muka Ibu Sri Mulyani ini yang seolah-olah dia paling pintar, paling pandai se-Indonesia Raya kayak gitu ya, paling benar se-Indonesia Raya. Dia mengatakan bahwa guru ini adalah beban negara gitu ya. Padahal udah jelas-jelas ya, guru itu sangat besar pengabdiannya. Dia mendidik anak-anak Indonesia. Kalau nggak ada guru, blow on semua orang Indonesia. Jelas-jelas yang menjadi beban negara itu adalah DPR, terus lembaga apa, Komnas HAM, KPAI, itulah yang menjadi beban negara. Mereka gajinya 1 miliar lebih sebulannya, sedangkan guru yang udah jelas-jelas dia mendidik anak-anak Indonesia gajinya nggak sampai 1 miliaran kayak gitu guru. Sekarang gini, lebih baik DPR dibubarkan apa guru yang dibubarkan? Di Indonesia nggak usah ada guru gitu. Bagaimana kalau di Indonesia ini tidak ada orang yang menjadi profesi sebagai guru, pendidik gitu? Nggak ada orang yang mau mengajar anak-anak Indonesia, nggak ada guru gitu. Terus ada DPR, ada Komnas HAM, ada KPAI. Emang anak-anak Indonesia bisa pintar dengan adanya DPR, KPAI, dan Komnas HAM itu? Justru itulah, lembaga-lembaga itulah yang menjadi beban negara tuh. Kenapa jadi malah guru yang dianggap sebagai beban negara? Padahal udah jelas kinerja guru, kerja guru itu mendidik anak-anak yang blow on, yang nggak bisa nulis jadi bisa nulis. Kok bisanya jadi malah nyalahin guru gitu ya? Kenapa nggak anggota DPR aja yang dikatain sebagai beban negara? KPAI, Komnas HAM, terus itu anggota DPR itu kan nggak jelas itu apa? Coba kontribusinya buat rakyat Indonesia ini dia sebagai apa? Mewakili rakyat yang mana gitu? Coba kalau nggak ada DPR, nggak ada KPAI, nggak ada Komnas HAM, di Indonesia ini masih bisa berjalan nggak pemerintahannya? Aku rasa bisa. Tapi kalau nggak ada guru, coba di Indonesia nggak ada guru gitu, siapa yang mau mengajar anak-anak yang blow on itu? Coba kalau guru semuanya mogok, nggak mau ngajar lah, orang kita dianggapnya sebagai beban negara, udah nggak usah ada guru gitu. Gimana coba? Kalau guru semuanya mogok, males karena aku udah dikata-katain sebagai beban negara, nggak mau jadi guru gitu, mau jadi anggota DPR aja semua gitu. Terus sekolah itu siapa yang mau ngajar? Biar blow on semua orang Indonesia gitu. Kok aneh ini Ibu Sri Mulyani ini ngomong kayak gitu. Kayak gitu tuh namanya nyakitin perasaan guru-guru di Indonesia. Udah gajinya nggak seberapa, apalagi yang guru-guru honorer itu cuma berapa ratus ribu gitu gajinya. Sedangkan DPR mah yang sebulan katanya nggak ada fasilitas rumah dinas, tapi dikasih uang sampai 50 juta gitu sebagai ganti ruginya. Lah 50 juta mah bisa buat beli rumah di kampung. Lah anggota DPR 50 juta cuma buat joget-joget doang gitu, nyawer dangdut gitu. Sampai saking senengnya anggota DPR sampai joget-joget kayak gitu karena gajinya naik kayak gitu. Gimana sih? Kok nggak guru gitu yang disejahterakan supaya dia mendidik anak-anaknya tuh semakin semangat, supaya semakin pandai gitu? Hah? Kok malah jadi guru yang disalah-salahin, yang dianggap sebagai beban negara? Aneh ini Ibu Sri Mulyani ini, kayaknya otaknya udah kerasukan duit, udah kebanyakan duit ini kayaknya Ibu Sri Mulyani ini, makanya dia jadi seperti itu. Guru itu beban negara. Coba para netizen, saya mau bertanya nih, yang menjadi beban negara itu anggota DPR apa guru? Kalau guru kan tersendiri gajinya berapa, mungkin bisa dihitung 20.000 lah sehari. Coba anggota DPR, kalau beritanya sih bisa sampai 3 juta itu per hari. Kerjanya seperti apa ya tahu sendiri. Dan gini ya Bu ya, guru itu seorang pahlawan Bu, bukan beban. Seorang pahlawan yang harus dijaga, dilindungi itu loh Bu, bukan malah dijadikan beban. Waduh, Ibu bisa berdiri di situ tidak lepas dari jasa guru juga kan. Guru yang mencetak seorang pemimpin itu guru loh. Yang mendidik itu siapa ya? Guru. Yang memberikan ilmu pengetahuan siapa ya? Guru lah. Walaupun guru ini ya universal, mungkin guru yang disebut itu adalah guru sekolah, ya tetap saja guru-guru juga kan, yang melatih kedisiplinan, memberikan ilmu pengetahuan. Siapa lagi? Guru itu kan. Kenapa memiliki kesempatan menjadi orang hebat? Kenapa? Anda harus jadi orang
Yang satu harus kuliah, yang satu harus nyari makan buat sambil kuliah, yang satu harus nyari duit buat bekal kuliah. Maka cari makan untuk makan sendiri karena sambil kuliah, cari duit untuk biaya semesteran. Sesungguhnya Anda lagi diberi talent sama alam untuk menapaki hidup yang sebenarnya, sehingga ketika lulus kuliah Anda tidak usah berlatih lagi. Anda sudah menjadi manusia yang siap melakukan apapun dan survive dimanapun. Kenapa? Terlatih selama 4 tahun itu. Tapi bersedihlah bagi mereka yang serba ada. Kenapa? Kesempatan untuk berlatihnya terbatas, kesempatan untuk survive-nya terbatas. Kenapa? Serba mudah didapatkan, serba mudah diraih. Ini untuk itu kenapa orang-orang yang mengalami penderitaan itu cenderung lebih sukses. Kenapa? Karena dia survive. Kenapa dia survive? Dia tidak lemah, dia tahu potensi, dia tahu talent yang ada dalam dirinya, dia tahu kesempatan yang harus diambilnya kapan. Tidak ada pemain sepak bola yang sukses kalau dia tidak berlatih dalam setiap waktu. Tidak ada pemain football, bola volleyball yang sukses kalau dia tidak berlatih dalam setiap waktu. Maka penderitaan itu adalah latihan menuju kebahagiaan. Disakiti itu adalah latihan untuk menemukan cinta yang abadi. Dan hidup tidak akan bisa diraih tanpa latihan. Bapaknya mana, orang mana tadi? Cek. Saya orang mana, Pak? Orang Tasikmalaya, Pak. Tasik? Ya. Wah, kuliah di dia, Jang. Oke. Ya, Pak. Tinggal di mana? Sekarang di Pangkalan Jati, Pak. Pondok Labu. Kos? Ya. Berapa kos sebulan? 800-an, Pak. 800. Bapakmu kerja apa? Karyawan, Pak. Di UPN. UPN. UPN, Pak. UPN. Ya, di sini. Di sini? Ya. Oh, jadi setinggal dong sama bapak kamu? Ya. Oh, serumah? Ya, sekontrakan, Pak. Oh, sekontrakan? Ya. Ibunya di sana, di Tasik? Sama ibu juga sekeluarga, Pak, di kontrakan. Oh, masih ngontrak? Ya. Oh, di kontrakan sekeluarga? Ya. Belum punya rumah? Rumahnya di kampung, Pak. Ya udah, saya juga di kampung rumahnya. Ya, di sini mah nggak ada. Udah, itu setahun kosan kamu saya bayarin. Dah, diam di sini. Oke, apa namanya, siapa? Nama saya Muhammad Afandi, Pak. Ya? Muhammad Afandi. Mana asal? Saya lahirnya di Jakarta. Lahir, tinggal di mana? Tinggal di Jakarta Timur, Pak. Jakarta Timur. Orang tuanya kerja apa? Ibu kebetulan pegawai negeri sipil dan bapak lagi petani di Jawa, Pak. Petani di Jawa, Pak. Bapak petani? Iya, betul, Pak. Tinggalnya di Jawa, Bapak? Iya, betul, Pak. Nih orang Jawa itu. Bapaknya bertani di Jawa, ibunya ASN di Jakarta. Bapaknya tetap bertani di Jawa, kan? Iya, betul, Pak. Hebatnya itu. Orang Sunda mah ngahiji ngontrak bareng. Padahal salah satu tinggal di Tasik, bertani. Oke. Nah, terus biaya kuliah dari ibu? Iya, betul, Pak, dari ibu. Oke, berapa ongkos sehari? Biasanya saya per minggu sih, Pak. Seminggu berapa? Mungkin sekitar 50 sampai 100 ribu, Pak. 100 ribu seminggu, murah dong? Dicukup-cukupin aja, Pak. Oke, berarti setahun dari saya. Oke. 500 ribu sebulan. Alhamdulillah, terima kasih. Nggak usah minta sama ibunya. Siap. Ya? Kayak nanti tuh ada, nah. Nih, mahasiswa pinter. Amin. Yang berani melawan laki-laki. Amin. Bener. Oke. Ya. Di mana rumahnya? Rumah saya di Kabupaten Tangerang, Pak. Tangerang. Iya, kabupatennya. Kabupaten. Tangerangnya mana? Tangerang, Kabupaten Utara. Ya Tangerang. tahu saya. Desa mana? Kelurahan mana? Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang. Kampungnya Rawakidang. Hebat. Oh, kamu orang desa kan? Sama dengan Iya. saya. Orang desa. Hebat. Wanian, kamu udah pernah pacaran nggak sih? Pernah. Pernah disakitin? Pernah banget. Oh, pantes. Kamu adalah kamu. Lihat muka dia, kayak lihat yang pernah menyakitinya. Laki-laki itu memang selalu nyakitin. Awalnya ada maunya, penuh romantisme. Setelah engkau tahu bau tubuhku, kau pergi tanpa arah. Bau tubuh maksudnya lagi keringetan olahraga. Berapa kali pacaran? Berapa? Pas SMA sekali doang. Hah? Sekali? SMA sekali. Tapi nyakitin? Iya. Sekarang nggak ada minat lagi pacaran? Ada sih.
Cuma nyari yang lebih baik gitu. Katanya udah nggak percaya laki-laki. Kan buat masa depan, Pak. Kan Jadi butuh juga laki-laki. enggak, apa kan nikah itu sunnah Pak dalam Islam. Enggak, aku nanya. Jadi butuh juga laki-laki. Sekarang nggak butuh. Sebenarnya saya bisa independen sendiri. Saya apa-apa sendiri. Saya Enggak, aku bahkan- nanya aja. Ah. Kamu membutuhkan seorang laki-laki nggak sih? butuh. Ya udah, butuh gitu. Aku nanya sama kamu membutuhkan seorang laki-laki nggak? Butuh, Pak. Butuh? Aku tidak membutuhkan seorang wanita sedikit pun. Harus tegas dong. Kecuali Nihiang. Kamu butuh laki-laki? Nanti butuhnya, Pak. Ya bukan nanti. Pada saatnya kamu butuh. Butuh, Pak. Mungkin nggak kamu hidup tangguh tanpa laki-laki? Mungkin aja sih, Pak. Ya udah, kamu jomblo selamanya. Jangan gitu, Pak. Oke, terus ongkos berapa? Saya 800 sebulan di kos. Sebulan? Kos ya. Murah ya? Bolak-balik? Di kosan Setahun? saya. Hah? Oh, saya ngekos. Ngekos sebulan berapa ngekosnya? Kos sebulan saya berdua. Kan kebetulan tuh berdua 900. Jadi bagi dua 450. Ya udah, dari saya 500. Terima kasih, Pak. Ke sana. Udah ke sana tuh. Tuh dicatetin, nanti ditransferin uangnya. Ayo. Beres. Ingat ya, itu yang 500 dari laki-laki itu. Kamu belum? Ongkos makan. berapa ongkos? Ongkos. Ongkos saya berapa ya, Pak? Soalnya saya nggak tahu sih. Udah 1 juta dari saya sebulan. Sana, sana. Alhamdulillah. Makasih, Bapak. Semoga Bapak dimurahkan rezekinya, dilancarkan urusannya, dan diperpanjang umurnya. Iya. Amin. Semoga kamu mendapat pasangan laki-laki yang tangguh, kokot, kuat, galak, perspeksionis. Amin, ya Allah, amin. Makasih banyak ya, Ya. Pak. Ya, tapi kaya raya. Kenapa, Pak? Aku doain kamu dapat pasangan yang gagah, kokoh, kuat, galak, perfeksionis, tapi kaya raya. Amin ya Allah, semoga ya Pak. Doa Bapak dijawab sama Allah. Gak apa-apa kan? Perfeksionis juga kalau kaya raya. Gak apa-apa, Pak. Galak juga gak apa-apa kalau kaya raya. Galak juga nggak apa-apa kalau kaya raya. Kalau galak nggak mau apa? Nanti saya di KDRT. Ya udah, saya doain. Walaupun pas-pasan suami kamu baik, betah di rumah, penyayang. Oh ya nggak apa. Nanti kita mencari jalannya bersama. Tepuk tangan, semangat semuanya. Oke, terima kasih ya. Cukup lah segini, nggak usah panjang-panjang. Kalian udah kesel dari pagi suruh duduk. Nggak enaknya jadi mahasiswa baru tuh ini. Enaknya jadi senior tuh bisa nyuruh-nyuruh. Ya, semoga kalian semuanya sehat. Amin. Semangat. Amin. Dan semoga menjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kali ini ya, video kali ini kita akan membahas tentang yang pertama, Bu Sri Mulyani katanya emang udah fix ya teman-teman diganti Menteri Keuangannya ya dengan yang baru. Tetapi di sini ya banyak netizen yang berbicara Indonesia kalau nggak ada Sri Mulyani akan lebih hancur katanya teman-teman ya. Saham-saham pada turun ya, yang lainnya pada turun ya, harganya pada turun seperti itu ya teman-teman. Dan di sisi lain ya orang lain berbicara bahwa ya baguslah Sri Mulyani Sri Mulyani digantikan karena pajaknya terus ditekan rakyatnya seperti itu ya teman-teman. Bahkan ya sebenarnya ya mendingan pajak nggak dinaikin ya teman-teman, daripada yang lain turun ya. Soalnya kan pajak mah kasihan ya orang yang nggak mampu seperti itu ya teman-teman ya. Dan ya semoga lebih baik lagi lah ke depannya setelah kejadian ini. Semua perombakan ya, Prabowo gerak cepat merombak semuanya dan semoga lebih baik lagi. Dan Kang Deddy dengan seperti biasa ya, Kang Deddy selalu ya memberikan petua-petua yang sangat bermanfaat ya bagi masyarakat semua. Itu benar-benar ya Kang Deddy harusnya pantas lah jadi presiden lah, pantas ya. Jarang banget loh orang seperti Kang Deddy
orang yang pakaian sederhana tapi cara bicaranya, cara bergaulnya itu ya nyambung semuanya, mau ke anak muda, mau ke bapak-bapak, nyambung gitu ya teman-teman. Ya semoga Kang Deddy nanti bisa jadi presiden biar bisa se-Indonesia ya, bisa di ini ya teman-teman. Terkait ya Bu Sri Mulyani ya, semoga di akhir masa pensiunnya ya semoga ya panjang umurnya ya boleh, semoga bisa memanfaatkan waktu sisa-sisanya ya lebih banyak lagi berbuat untuk masyarakat ya teman-teman, walaupun nggak jadi menteri lagi ya kita doakan yang terbaik ya untuk Bu Sri Mulyani. Tanggapan netizen pun ya tadi, karena akibat pidato guru itu ya akhirnya ya gini ya teman-teman ya, karena rakyat adalah bos teman-teman, rakyat adalah pemegang kekuasaan, jadi menteri-menteri pun ya harusnya kayak gini ya. Oke, terima kasih ya teman-teman, semoga sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.